Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Dinata, NPM 2312 011474, mata kuliah Hukum Pengantar Filsafat, dosen pengampu Ibu Siti Nurhasana, SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat hukum. Baik, yang pertama ada pengertian filsafat hukum. Pengertian filsafat hukum yaitu cara pandang atau pendekatan dalam memahami dan menjelaskan hukum berdasarkan nilai-nilai filosofis tertentu. Masing-masing aliran memiliki fokus dan dasar pemikiran yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya adalah bentuk-bentuk aliran filsafat hukum. Yang pertama ada aliran hukum alam atau natural law. Yang kedua ada aliran positivisme hukum atau legal positivism. Yang ketiga ada aliran realisme hukum atau legal realism. Yang keempat ada aliran utilitarianisme hukum. Yang kelima ada aliran sosiologis hukum. Yang keenam ada aliran sejarah hukum. Dan yang ketujuh ada aliran hukum kritis atau critical legal studies. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan aliran hukum alam. Jadi, pengertiannya adalah berpandangan bahwa hukum berasal dari prinsip-prinsip moral universal. Hukum sejati harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang bersifat abadi, serta terdapat prinsip-prinsip hukum yang melampaui hukum positif. Contoh penerapannya ada Deklarasi Hak Asasi Manusia, hak-hak alamiah yang tidak dicabut. Yang kedua ada prinsip-prinsip keadilan universal dalam pengadilan kejahatan kemanusiaan. Yang ketiga ada pembenaran untuk pembangkangan sipil terhadap hukum yang tidak adil. Yang kedua ada aliran positivisme hukum. Jadi pengertian dari aliran ini itu adalah hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat memisahkan hukum dari moral, hukum yang ada versus yang seharusnya. Validitas hukum berdasarkan prosedur pembentukannya, bukan substansinya. Contoh penerapannya ada kodifikasi hukum, KUHP atau KUH Perdata. Atau ada asas legalitas dalam hukum pidana, dan atau bisa juga sistem hierarki perundang-undangan. Baik, yang ketiga ada aliran realisme hukum. Pengertiannya adalah hukum adalah apa yang dilakukan oleh hakim dan pejabat hukum dalam praktik, berfokus pada aspek empiris dan sosiologis dari hukum, serta skeptis terhadap aturan tertulis dan doktrin legal formal. Contoh penerapannya ada judicial activism, atau hakim menciptakan hukum melalui putusannya. Atau yang kedua ada penerapan pertimbangan pragmatis dan dalam keputusan pengadilan. Atau yang ketiga ada studi tentang faktor-faktor non-hukum dalam pengambilan keputusan. Baik, yang keempat ada aliran utilitarianisme hukum. Jadi di sini pengertiannya adalah hukum harus bertujuan untuk memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Nilai hukum diukur dari kemanfaatan dan konsekuensinya. Contoh penerapannya ada analisis biaya, manfaat, dan legislasi. Atau yang kedua ada kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada rehabilitasi. Atau yang ketiga ada aturan hukum yang mendorong efisiensi ekonomi. Baik, yang kelima adalah aliran sosiologis hukum. Pengertian adalah hukum sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, menekankan hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Contoh penerapannya ada pengakuan hukum adat dan kebiasaan masyarakat, studi tentang efektivitas hukum dalam masyarakat, dan yang ketiga ada pendekatan multidisiplin dalam pembentukan hukum. Yang keenam ada aliran sejarah hukum. Pengertiannya, hukum berkembang secara organik dari tradisi dan jiwa bangsa, menolak universalitas hukum dan menekankan kebiasaan budaya. Hukum adalah produk sejarah, bukan hasil rekayasa. Contoh penerapannya ada penghormatan terhadap sistem hukum adat, ada pelestarian tradisi hukum dalam modernisasi. Yang ketiga ada pendekatan komparatif historis dalam studi hukum. Baik, yang terakhir, yang ketujuh ada pengertiannya, mengkritisi ideologi dan relasi kuasa hukum. Hukum sebagai alat untuk mempertahankan status quo dan kepentingan elit yang menolak klaim
netralitas, dan objektivitas dalam hukum. Contoh penerapannya ada analisis kritis terhadap doktrin hukum yang diskriminatif, gebrakan hukum progresif dan responsif, dan yang ketiga ada advokasi untuk reformasi hukum yang berkeadilan sosial. Kesimpulannya, aliran-aliran filsafat hukum memberikan sudut pandang berbeda dalam memahami hukum. Hukum tidak hanya dilihat sebagai teks, tapi juga sebagai nilai, praktik sosial, dan alat kekuasaan. Dengan memahami berbagai aliran, mahasiswa dapat berpikir lebih kritis, objektif, dan adil dalam menganalisis masalah hukum. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.